نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat arsyadakumullah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan nikmat yang jumlahnya tidak dapat kita hitung, dengan nikmat yang begitu agung, dengan nikmat yang begitu besar, sehingga tatkala kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghingganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa, tidak akan sanggup untuk menghingganya. Karena memang tugas kita bukanlah menghitung nikmat Allah, akan tetapi tugas kita terhadap nikmat yang Allah berikan adalah bagaimana kita mensyukurinya. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Oleh karena itu, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan sekali-kali engkau kufur. Dan tatkala seseorang bersyukur kepada Allah, hakikat kebaikan daripada syukurnya adalah untuk dirinya sendiri. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat ke-12, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Dan barang siapa yang bersyukur, maka kebaikan syukurnya adalah untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bersyukur terhadap nikmatnya, niscaya akan Allah tambah dengan nikmat yang lain, khususnya adalah nikmat tertinggi yaitu surga. Dan Allah memberikan ultimatum, ancaman bagi mereka yang kufur, bagi mereka yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah dengan azab yang sangat keras. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-7, "Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Rabbmu memaklumkan, jika engkau mensyukuri nikmatku, niscaya akan aku tambah, dan apabila engkau mengkufurinya, maka sesungguhnya azabku sangatlah keras. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak serta mentauladani risalahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat arsyadakumullah. Tema kita di kesempatan Jumat kali ini adalah mari kita jadikan akhirat sebagai tujuan prioritas. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menjelaskan ayat-ayat yang merupakan peringatan kepada orang-orang yang memiliki kecintaan berlebih terhadap dunia, yang menjadi budak-budak dunia seperti Qarun dan orang yang semisalnya. Di antara ayat yang menjadi peringatan tersebut adalah firman Allah di dalam surah Al-Qasas ayat ke-77,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah dari apa yang Allah anugerahkan kepadamu untuk negeri akhirat. Carilah bekal sebaik-baiknya untuk menyongsong kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, yaitu kitab Ma'alimut Tanzil, beliau menafsirkan kalimat tersebut dengan wala tansa sihataka wa quwwataka wa syababaka wa ghinaka an tatluba bihal akhirah. Dan janganlah engkau lupakan kesehatan yang Allah berikan kepadamu, nikmat kekuatan, nikmat masa muda, nikmat harta yang dengan kesemua itu dapat dimanfaatkan untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa hendaknya sebagai seorang muslim kita menjadikan akhirat sebagai tujuan prioritas kita, bukan dunia. Karena dunia adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Maka tidak dibenarkan apabila dalam hati seorang muslim memiliki kecintaan berlebih terhadap dunia, karena sejatinya cinta dunia merupakan karakteristik dari orang-orang kafir, di mana Allah menggambarkan sifat mereka dengan firman-Nya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka orang-orang kafir hanya mengetahui hal-hal yang nampak dari kehidupan dunia ini, akan tetapi terhadap akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah arsyadakumullah, kehidupan di dunia ini memang mengharuskan kita untuk berjuang mencari nafkah, menjemput rezeki dari Allah, sehingga wajib bagi kita untuk mengupayakan rezeki dan nafkah. Hal ini dalam rangka supaya terpenuhinya kebutuhan kita. Akan tetapi di sisi lain, jangan sampai kemudian kewajiban mencari nafkah kemudian kita berlebih-lebihan sehingga memiliki kecenderungan dan kecintaan berlebih terhadap dunia dan segala kesenangannya, sehingga terpedaya dengan berbagai gemerlap kesenangan dunia dan kemudian lalai dari akhirat, wal iyazubillah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui ayat yang insya Allah sama-sama telah kita hafal, ayat yang pendek, yaitu ayat pertama dari surah At-Takatsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikanmu, berbanyak-banyak telah membuatmu lalai. Lalai dari zikrullah, mengingat Allah, lalai dari beribadah sehingga lupa waktu-waktu salat, lalai dari bersedekah, infak fisabilillah, lalai dari mengkaji ayat-ayat Allah, lalai dari menuntut ilmu, dan juga lalai dari memperjuangkan syariat Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tatkala membacakan ayat pertama dari surah At-Takatsur ini di hadapan para sahabatnya, Nabi kemudian menjelaskan dengan sabdanya. Beliau bersabda, yaqulu bani Adam mali mali. Anak cucu Adam, yaitu manusia yang senantiasa membanggakan hartanya, mereka akan mengatakan, duhai hartaku, duhai hartaku. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, hal laka min malika ya bena Adam, apakah engkau memiliki harta wahai anak cucu Adam? Hal laka min malika ya bena Adam, yakinkah bahwa engkau memiliki harta wahai manusia? Illa ma akalta fa afnait, kecuali apa yang engkau makan, bukankah hanya akan menjadi kotoran? Au ma labista fa amdoit, atau apa yang engkau kenakan hanya akan menjadi rongsokan.
Au mata tasaddaqta fa amdoit, atau apa yang engkau sedekahkan, apa yang engkau belanjakan, hanyalah harta yang akan berlalu begitu saja. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan dan memperingatkan kita tentang bahayanya cinta dunia dengan sabdanya di hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, "Inna dunya khulwatun qadiratun." Sesungguhnya dunia ini adalah manis lagi hijau. Kalau kita berbicara tentang syahwat, maka semua yang sesuai dengan hawa nafsu kita bisa dituruti. Kemudian Nabi menjelaskan lanjutan hadisnya, "Wa innallaha mustakhlifukum fiha." Dan Allah Subhanahu wa taala menitipkan dunia ini untuk kita kelola. Fayanzurullahu kaifa ta'malun. Maka Allah Maha melihat terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia ini, dan pastinya nanti akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Maka apa pesan Nabi SAW? Fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah terhadap kehidupan dunia, berhati-hatilah terhadap kesenangan dunia, dan juga berhati-hatilah terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Karena sesungguhnya dahulu fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah arsyadakumullah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita menjauhi sifat cinta terhadap kehidupan dunia dengan berlebih. Karena kecintaan berlebih terhadap dunia akan menjadikan seseorang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Sedang orang yang selalu mengikuti syahwatnya tidak akan pernah merasa puas diri. Dia akan selalu merasakan haus dan lapar yang tiada berujung. Kemudian ia akan panjang angan-angan, sehingga tidak akan pernah mendapatkan ketenangan jiwa. Dan orang yang cinta dunia akan melakukan segala cara untuk tercapainya syahwatnya, tidak lagi mempedulikan kehalalan dan keberkahan harta yang ada padanya. Dalam arti bahwa orang yang cinta dunia akan menghalalkan segala cara agar syahwatnya terpenuhi, sehingga dengan demikian ia akan selalu berada di lingkaran maksiat dan dosa. Na'udzubillah wal iyazubillah. Sedangkan seorang muslim sejati, ia sangat berhati-hati terhadap kehidupan dunia. Ia sangat khawatir terhadap perbuatan yang mengandung dosa dan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan waktu, masih diberikan kesehatan, masih diizinkan oleh Allah untuk bernafas, sadari bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara. Akan ada kehidupan yang kekal abadi, yang menjadi kebahagiaan hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Selama kita masih memiliki kesempatan, hendaknya kita kerahkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menggapai kebahagiaan akhirat, tentunya dengan ibadah dan amal soleh. Jangan sampai apabila ajal telah datang kepada kita, apabila malaikatul maut telah mencabut nyawa kita, kemudian barulah kita sadari bahwa bekal kita sangat kurang, bahwa amal kita belum seberapa, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini tidak dapat menyelamatkan kita di akhirat kelak, sehingga kita akan menjadi orang yang menyesal. Dan orang yang menyesal di akhirat akan merengek kepada Allah, akan memohon kepada Allah untuk diberi tangguh waktu, untuk meminta kepada Allah supaya diberikan sedikit waktu tambahan, supaya dapat beramal solih, supaya dapat menjadi orang yang solih. Akan tetapi Allah tidak akan sama sekali memberikan tangguh waktu apabila ajal telah datang. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita di 3 ayat terakhir dari surah Al-Munafikun. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya ia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah, sedekahkanlah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian
sebelum salah seorang di antara kalian dijemput oleh kematian, dijemput oleh ajalnya. Fayaqul, kemudian di akhirat ia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, berilah aku tangguh waktu walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sedikit. Fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Niscaya aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya dan aku akan menjadi hambamu yang solih. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan memberikan tangguh waktu kepada seorang pun ketika ajal telah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat arsyadakumullah. Di khutbah yang kedua ini, pesan terkhusus untuk para pemuda yang tengah berada pada golden age, masa-masa keemasan, yang mana Allah berikan nikmat berupa fisik yang kuat dan juga ambisi yang berapi-api. Jangan sampai kalian generasi muda terlalaikan dan terpedaya dengan gemerlapnya kehidupan dunia, kesenangan dunia. Jangan sampai kalian tertipu dengan bujuk rayu syaitan. Bukankah tidak sedikit pemuda yang terganggu masa depannya disebabkan karena mengkonsumsi narkoba, dan itu bagian daripada kesenangan dunia yang menyesatkan? Bukankah tidak sedikit pemuda yang terlilit hutang, pinjol, pinjaman online, atau dia kemudian terbiasa kecanduan untuk main judi online, yang kemudian itu sangat mengganggu masa depannya, mengganggu aktivitas hariannya. Bahkan setiap hari, setiap saat kita akan dapati bahwa angka bunuh diri disebabkan hal tersebut semakin lama semakin meningkat, wal iyazubillah. Itu adalah bagian daripada tatkala para pemuda memiliki kecintaan terhadap dunia dan kemudian kurang dalam pendidikan dan pembinaan. Maka oleh karena itu, kuatkanlah keyakinan di dalam hati. Keimanan, akidah harus dikuatkan, harus menjadi pondasi dan dasar daripada keyakinan di dalam hati kita. Kemudian juga ditambah dengan ilmu, yang mana tatkala seorang pemuda rajin untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, maka ilmu ini akan menjadi proteksi, akan menjadi tameng baginya untuk disesatkan dengan berbagai kemaksiatan yang begitu sesuai dengan syahwat atau hawa nafsu dari pemuda. Dan juga marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah supaya semakin hari generasi muda kita semakin terselamatkan dari berbagai bahaya-bahaya dari kecintaan dunia atau nafsu-nafsu yang dapat menyesatkannya dari jalan yang hak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat arsyadakumullah. Di akhir khutbah kedua ini, marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة